Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bersama teman-teman saya bertiga. Kami dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas AKM kami tentang bab 6 mengenai akuntansi dan nilai waktu dari uang. Di sini nama saya sendiri adalah Cakradano Ditya Budiarto dengan NIM 2021-12-11-023 dan teman saya Dani Aksan Arasat, NIM 2021-12-11-018. Dan saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021-121-1025. Oke, masuk ke materi selanjutnya ada preview bab 6. Di sini tuh membahas accounting and the time value of money. Ada 5 poin yang akan dibahas setelah dimasuk. Yang pertama itu ada basic time value concept, terus ada single sum problems, ada annuities, ada more complex situations, dan yang terakhir ada present value measurement. Next. Selanjutnya tujuan pembelajaran di sini tuh ada membedakan bunga sederhana dan bunga majemuk. Terus yang kedua itu mengidentifikasi topik akuntansi di mana nilai waktu uang relevan. Terus yang ketiga itu menggunakan tabel bunga majemuk yang sesuai. Yang keempat, mengidentifikasi variabel fundamental untuk memecahkan masalahnya. Terus yang keenam itu ada memecahkan nilai masa depan dari masalah biasa dan anuitas. Terus yang ketujuh itu ada memecahkan nilai sekarang dari masalah biasa dan anuitas. Terus ada yang ke-8 itu memecahkan masalah nilai sekarang yang terkait dengan anuitas dan obligasi yang ditangguhkan. Selanjutnya yang 9 itu ada terapkan arus kas yang diharapkan untuk pengukuran nilai sekarang. Next. Selanjutnya ada konsep nilai waktu dasar. Nah, dari nilai waktu dasar ini ada nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ini adalah sebuah hubungan antara waktu dan uang. $1 diterima hari ini bernilai lebih dari $1 yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Jadi ketika memutuskan di antara alternatif investasi atau pinjaman, penting untuk menjadi dapat atau membandingkan dolar hari ini dan dolar besok dengan pijakan sama untuk bandingkan apel, contohnya kayak membandingkan apel dengan apel. And next, selanjutnya ada konsep nilai waktu dasar, yaitu penerapan konsep nilai waktu. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada catatan, selanjutnya ada sewa, ada pensiun dan pasca pensiun lainnya manfaat. Yang keempat ada aset jangka panjang. Kelima ada berbasis bersama kompensasi. Yang keenam ada kombinasi bisnis. Yang ketujuh pengungkapan. Yang ke-8 kewajiban lingkungan. Next. Di sini ada konsep nilai waktu dasar, yaitu sifat ketertarikan, di mana pembayaran itu digunakan untuk penggunaan uang. Selanjutnya kelebihan uang tunai yang diterima atau dibayar kembali atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam pokok. Di sini ada variables in interest computation. Yang pertama itu ada principal, yaitu the amount borrowed or invested. Terus ada interest rate, yaitu a percentage of the outstanding principal. Yang ketiga itu the time, the number of years or fractional portion of a year that the principal is outstanding. Next. Next lagi, selanjutnya ada konsep nilai waktu dasar dari bunga sederhana, yaitu bunga dihitung pada pokoknya saja. Jadi kalau bunga sederhana itu dihitung pada pokoknya saja. Jadi ada ilustrasi di bawah ini, yaitu perusahaan Barso Electric Inc. meminjam sebesar $10.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunganya sederhana, yaitu 8% per tahun. Nah, hitunglah total bunga yang harus dibayar setiap tahun. Bunga rumusnya itu pinjamannya sebesar 10.000 dikali bunganya
dikali 1 selama per tahun. Berarti bunga yang harus dibayarkan per tahunnya itu sebesar $800 dari 10.000 tersebut. Next. Lanjutnya di sini ada bunga sederhana. Bunga dihitung pada pokok saja. Terus ini ada sama saja seperti tadi. Contohnya cara menghitungnya itu pinjaman sebesar 10.000 dikali bunganya 8% per tahun 0,08 dikali 3% dikali 3 karena hitunglah total bunga yang harus dibayar 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun tadi kan per tahunnya 800, berarti 800 dikali 3 jadi sebesar $2.400. Next. Selanjutnya ada bunga sederhana. Di sini ada contohnya lagi. Ilustrasinya jika Barsto meminjam 10.000 selama 3 bulan dengan bunga 8% per tahun, bunganya dihitung sebagai berikut. Berarti hanya yang berbeda itu di date-nya saja. Di sini selama tenggang waktunya 3 bulan. Berarti 3 per 12. 12 itu karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 10.000 dikali 0,08 dikali 3 per 12 dan didapat hasilnya itu $200. Jadi selama 3 bulan itu bunganya sebesar $200. Next. Selanjutnya ada bunga majemuk, yaitu hitung bunga pada ada prinsipal. Terus yang kedua itu ada minat diperoleh yang belum dibayarkan atau ditarik. Terus ada perhitungan bunga kas diterapkan dalam situasi bisnis. Dan next. Selanjutnya bunga majemuk. Jadi ada ilustrasi di bawah ini, perusahaan Tomalzik menyetor 10.000 di Las National Bank, di mana ia akan memperoleh bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Jadi setelah itu ia menyetor lagi sebesar 10.000 di First State Bank, di mana ia akan memperoleh bunga majemuk sebesar 9% per tahun yang dimajemukkan setiap tahunnya. Nah, dalam kedua kasus tersebut, perusahaan Tomalzik ini tidak akan menarik bunga apapun sampai 3 tahun dari tanggal deposit. Nah, di sini ada perhitungannya. Di sini ada 2, yaitu Las National Bank dan First State Bank. Nah, itu di kolom pertama itu di simple interest calculation selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dengan tingkat bunganya sebesar 9% per tahun. Per tahun berarti dia akan membayar sebesar 900. Berarti 10.000 ditambah 900 berarti accumulated year end balance-nya itu dia harus membayar 10.900. Terus year 2 ditambah lagi 900 dari atas 11.800 sampai tahun ketiga dan totalnya itu sebesar 12.700. Berarti simple interest yang akan ditangguhkan itu sebesar 2.700. Nah, kalau di First State Bank itu compound interest-nya itu 2.950. 29 berarti perbedaan antara Las National Bank dan First State Bank ini sebesar $250 29. And next. Konsep nilai waktu dasar dari tabel bunga majemuk. Jadi pada tabel 6.1 itu nilai masa depan. Kalau tabel 62 nilai sekarang dari 1, kalau 63 itu nilai masa depan dari anuitas biasa 1. Kalau tadi tabel 64 itu nilai sekarang dari anuitas biasa 1, terus tabel 6-5 itu nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Jadi cara menghitung jumlah periode itu sama dengan jumlah tahun dikali jumlah periode peracikan per tahun. Nah, terus kalau suku bunga periode majemuk itu cara menghitungnya sama dengan tingkat tahunan dibagi dengan jumlah periode peracikan per tahun. Next. Di sini ada tabel bunga majemuk. Nah, ini adalah nilai masa depan 1 pada bunga gabungan. Kutipan tadi dari tabel 6-1. Jadi di sini ada period, ada persen, period dan persen. Beberapa kolom persen. Jadi periode 1 itu misalkan 9% berarti 1,09 ribu. Terus yang 10% 1,9
10.000. Selanjutnya 11 itu 11.000. Dan selanjutnya sampai bawah. Jadi berapa banyak pokok ditambah bunga $1 terakumulasi pada akhir masing-masing 5 periode pada 3 tingkat bunga majemuk yang berbeda. Next. Di sini ada rumus untuk menentukan faktor nilai masa depan atau FVF untuk 1, di mana FVF sama dengan dalam kurung itu 1 ditambah I. I itu di sini tingkat bunga untuk 1 periode dan N itu jumlah periodenya. Terus kalau FVF N, I ini adalah faktor nilai masa depan untuk N periode di tingkat bunga untuk 1 periode. Oke, next. Selanjutnya tabel bunga majemuk. Untuk mengilustrasikan penggunaan tabel bunga untuk menghitung jumlah majemuk, ilustrasi 6-3 ini menunjukkan nilai masa depan yang terakumulasi dengan asumsi tingkat bunga 9%. Jadi periode 1, 2, dan 3, beginning of period amount itu ada 1, ada 1,9, ada 1,18810, terus dikali multipliernya itu 1 plus I tingkat bunganya tadi 1,09 semua, terus dikurang end of period amount-nya tadi 1,9 ribu, 1,9, 1,18, dan seterusnya. Terus formulanya itu 1 ditambah I terus tutup kurung tambah N dikali N maksudnya. Dapat formula itu yang pertama itu di 1,09 dikali 1, 1,09 kali 2, 1,09 kali 3. Oke, next. Selanjutnya ada tabel bunga majemuk jumlah tahun dikali jumlah periode majemuk per tahun. Misalnya jumlah periode 12% annual interest rate over 5 years compounded. Jadi annually-nya itu 1, terus semi-annually-nya 2, terus quarterly-nya 4, monthly-nya 12. Terus interest rate per compounding period itu 12 dibagi 1 itu hasilnya 0,12, 12 dibagi 2 hasilnya 0,6, 0,12 dibagi 4 0,3, 0,12 dibagi 12 itu 0,01. So number of compounding periods itu 5 tahun dikali 1 compounding per tahunnya dikurang sama dengan 5 periods. Habis itu selanjutnya sampai bawah 5 years dikali 12 compounding per year sama dengan 60 periods. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya ada bunga majemuk tahunan 9% setiap hari memberikan hasil 9,42%. Dan hasil efektif untuk investasi itu sebesar $10.000. Nah, ini adalah perbandingan periode peracikan yang berbeda. Jadi interest rate itu berbeda dari 3 kolom, ada 8%, 9%, dan 10%. Annualnya itu kalau 8% itu sebesar 800, 9% 900, 10% 1000 dari 10.000 tadi. Itu semi annualnya itu 8,16%, berarti sebesar 816, 9,20, 910, dan lanjut lagi sampai daily-nya 1052, 10,520%. Dan bunga majemuk tahunan 9% ini tuh setiap hari memberikan hasil daily-nya itu 9,42. Di ini tengahnya 9,42, berarti sebesar $942. Next. Terus ada variabel fundamental, itu tingkat bunga, ada jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan nilai saat ini. Jadi di bawah ini ada diagram waktu dasar. Jadi 0 sampai 2 itu di 0 itu ada present value. Terus di 2 ke 3 itu ada interest rate dan number of periods-nya. Number of periods-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang di angka 5 terakhir itu ada future value-nya. Nilai untuk masa depan. Next.
Selanjutnya masalah sum tunggal. Ada dua kategori. Yang pertama itu tidak dikenai nilai saat ini, dan kategori yang kedua itu tidak dikenai nilai masa depan. Kalau tidak dikenai nilai saat ini itu ada present value pada angka 0. Kalau tidak dikenai nilai masa depan itu ada future value pada angka 5. Ini ilustrasi pada diagram waktu dasar. Next. Selanjutnya nilai masa depan dari jumlah tunggal. Nilai di masa mendatang dari jumlah tertentu diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk, di mana FV atau nilai masa depan itu sama dengan PV, yaitu nilai sekarang atau pokok atau jumlah tunggal, dikali FVF N, I dalam tutup kurung, yaitu faktor nilai masa depan untuk periode pada bunga. Next. Selanjutnya ada ilustrasi di sini. Perusahaan Brugger Corporation itu ingin menentukan nilai masa depan sebesar 50.000 yang diinvestasikan selama 5 tahun dimajemukan setiap tahun pada tingkat bunga 11%. Jadi pada diagram dasar di sini itu ada present value-nya itu sebesar 50.000 dari nilai masa depan sebesar yang diinvestasikan selama 5 tahun. Habis itu interest rate-nya itu setiap tahunnya itu pada tingkat bunga kan tadi 11%. Terus number of periods-nya itu didapat dari yang diinvestasikan selama 5 tahun ini. Terus di sini suruh mencari future value-nya. Berarti cara mencari future value-nya itu rumusnya PV dikali FVF N per I. N, I maksudnya. Jadi dapatkan 50.000 dikali FVF 5,11%. 5 itu dapat dari periodnya, 11% dari bunganya. Terus 50.000 dikali 1 ditambah 0,11, berarti 50.000 dikali 1,68506, dan totalnya itu 84.253. Next. Selanjutnya next. Lanjutnya di sini faktor apa saja yang kita gunakan. Jadi faktor gunakan itu ada nilai saat ini sebesar 50.000 dikali faktornya itu tadi dari 11% itu tadi 1, yang digunakan 1,68506. Dan didapat nilai masa depannya itu sebesar 84.253. Kenapa menggunakan 1,68506? Karena tadi investasinya itu jangka waktunya sebesar selama maksudnya 5 tahun. Maka dipakainya tadi bunganya 11%, jangka waktu 5 tahun, dipakainya 1,68506. Next. Lanjutnya ada ilustrasi Shanghai Electric Power atau CHN menyetor 250 juta ke rekening escrow dengan Industrial and Commercial Bank of China pada awal 2015 sebagai komitmen terhadap pembangkit listrik yang akan selesai pada 31 Desember 2018. Jadi berapa banyak yang akan dimiliki perusahaan pada deposito pada akhir 4 tahun jika bunga 10%, majemuk setengah tahunan. Jadi di sini ada ilustrasinya waktu nilai masa depan diagram, yaitu PV-nya sebesar 250 juta yen. Terus ada interest-nya itu sebesar 5%. Selanjutnya ada beta itu selama 8. Beta itu selama 8. Ini menggunakan meja apa yang kita gunakan. Terus kita di sini tuh harus disuruh mencari EV-nya itu berapa. Next. Nah, ini hitung-hitungannya. Nilai saat ini tadi kan nyetor sebesar 250 juta yen dikali 1,47746. Periodenya kan tadi dipakai 8, interestnya 5%, berarti yang cocok itu 1,47746, dan total nilai pada masa depan itu sebesar 369 juta 365.000 yen. Dan ini didapat future value-nya itu sebesar 369 juta 365.000. Dan selanjutnya nilai sekarang dari jumlah tunggal. Jumlah yang dibutuhkan untuk berinvestasi sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui.
Rumus untuk menentukan faktor nilai sekarang untuk satu itu PVV, PFV, N, I sama dengan itu 1 per 1 dalam kurung plus I dikali N. Next. Selanjutnya mengasumsikan tingkat bunga 9%. Nilai sekarang dari 1 ini didiskonkan untuk 3 periode yang berbeda adalah seperti ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Diskon periodenya itu 3 tahun atau 3 periode. Terus selama 3 periode terus ada yang satunya ini di sini sebesar 1 terus ditambah dibagi dalam kurung itu 1 ditambah bunga dikali N atau date-nya itu. Habis itu sama dengan present didapat present value-nya. Present value-nya itu ada 0,91 dan 0,84, 0,77 dan formulanya itu 1 per dalam kurung buka kurung 1 ditambah bunga tutup kurung dikali N atau date-nya itu. Didapat ada 1 per 1, 0,9 kali 1, 2, dan 3. Oke, next. Selanjutnya, ilustrasi 69 ini menunjukkan nilai sekarang dari satu tabel untuk 5 periode yang berbeda pada 3 tingkat bunga yang berbeda. Nah, sini kan periode tadi 3, berarti yang nilai 9%, berarti ada 0,97, 0,84, dan 0,77. Ini merupakan nilai sekarang dari satu tabel untuk 5 periode yang berbeda pada tingkat bunga pun yang juga berbeda. Next. Sini jumlah yang dibutuhkan untuk berinvestasi sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan diketahui dengan rumus PV atau PV itu sama dengan future value dikali PVV, PFV, N, I, tutup kurung. Berarti PFV, N, I sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah I, tutup kurung dikali N. Dimana F ini nilai masa depan, PV ini nilai saat ini. Kalau PVF ini N, I itu yaitu faktor nilai sekarang untuk periode pada bunga. Next. Selanjutnya ada ilustrasi lagi nilai sekarang. Jadi ilustrasinya itu nilai sekarang itu sebesar 84.253 yang akan diterima atau dibayarkan dalam 5 tahun dengan diskon sebesar 11% dimajemukkan setiap tahun. Nah, terus itu disuruh mencari present value atau nilai sekarangnya berapa. Rumusnya itu FV dikali PVF N, I. Didapat FV-nya itu sebesar 84.253. Terus PVF-nya itu 5,11%. Terus 84.253 itu dikali 1 per 1 tambah 0,11 kali 5. Totalnya itu 84.253 dikali 0,59345 dan totalnya itu 50.000 kali 59. Next. Di sini ada contoh diagramnya, dicari present value-nya ditanya berapa. Karena untuk menentukan nilai pada saat ini terus ada tengahnya nilai rate, terus di bawahnya number of period 5, terus ada future value-nya itu tadi sebesar 84.253. Next. Nah, di sini juga terdapat ilustrasi di mana kita mengasumsikan kalau paman kaya memutuskan untuk membeli $2.000 untuk liburan ketika kita lulus dari perguruan tinggi 3 tahun dari sekarang. Nah, dia itu mengusulkan untuk membiayai perjalanan dengan menginvestasikan sejumlah uang yang sekarang dengan bunga majemuk itu 8% yang akan memberikan $2.000 setelah kelulusan Anda. Nah, satu-satunya syarat
untuk mengambil hadiah itu adalah kita harus lulus dan bahwa Anda memberitahu beberapa banyak yang harus diinvestasikan sekarang. Next. Nah, dengan bunga 8% per tahun, kemudian dengan bunga 8% dan syarat untuk mengambil jumlah hadiah tadi itu selama 3 tahun, yang berarti 3 periode, didapat angka faktor sebesar 79383. Dan cara menghitungnya yaitu $2.000 dengan total investasi saat ini dikalikan dengan faktor 8% di periode ketiga tadi yaitu 79383, maka kita mendapatkan nilai saat ininya yaitu $1.587,66. X. Kemudian di masalah sum tunggal dengan menyelesaikan untuk tidak diketahui lainnya. Contohnya ini perhitungan jumlah periode. Di ilustrasi di sini ada desa Somanauk yang ingin mengumpulkan $70.000 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota. Nah, di awal tahun berjalan, desa itu mendepositkan senilai $47.811 dalam dana peringatan yang menghasilkan 10% bunga majemuk setiap tahun. Nah, yang ditanya yaitu berapa tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan $70.000 dalam dana peringatan. Dari mulai 47.000 di dana awal, 47.811, sampai ke targetnya itu pengumpulan dana $70.000 dengan bunga majemuk 10% setiap tahun. Yang ditanya adalah berapa periodenya atau berapa lama untuk mengumpulkan itu. Next. Nah, cara mengetahui berapa lamanya, kita menggunakan faktor nilai masa depan dari 1,46410 berdasarkan tabel 6.1 di bawah. Pada kolom bunga majemuk 10% untuk menemukan bahwa faktor dalam basis 4 periode. Nah, di sini kita menggunakan rumus FV sama dengan PF dikali FIF dengan bunga FIF periode dikali dengan bunga majemuk 10%, di mana FV sama dengan targetnya itu sama dengan 70.000. Kemudian deposito awal itu 47.811. Karena kita mencari jumlah faktornya, maka jumlah faktornya dipindahkan sehingga 70.000 dibagi 47.811, maka didapat yaitu 1,46410, yang dimana terdapat di tabel pada bunga 10% yang setara dengan 4 periode. Maka next. Maka di soal tadi jumlah tahun untuk pengumpulan itu selama 4 tahun. Kemudian di sini ada contoh lagi dari perhitungan suku bunga. Ilustrasinya itu Advanced Design ini membutuhkan 1.409.870 untuk riset dasar 5 tahun dari sekarang. Nah, perusahaan saat ini cuma memiliki 800.000 untuk diinvestasikan. Nah, yang ditanyakan adalah pada tingkat bunga berapa ia harus menginvestasikan 800.000 itu untuk mendanai proyek penelitian dasar sebesar 1.409.870. Diketahui target tahunnya yaitu 5 tahun, dan diketahui juga deposito awal sebesar 800.000 dan target pembutuhan dananya 1.409.870, dan yang ditanyakan adalah pada bunga berapa persen dia harus menginvestasikan dana tersebut. Selanjutnya.
Nah, untuk mengetahui tingkat bunga yang tepat adalah masih menggunakan rumus yang sama. Karena kita ingin mencari tingkat bunga yang tepat, kita mencari FIF pada periode 5. Nah, dikarenakan setelah menggunakan rumus yang sama kita mendapat angka 1,76234 yang kita setarakan dengan periode kelima, maka kita dapat di nominal bunga yaitu nominal suku bunga yaitu 12% per tahun. Next. Selanjutnya, kita masuk ke anuitas, yang dimana anuitas ini membutuhkan pembayaran atau penerimaan berkala atau yang kita sebut dengan pembayaran sewa dengan jumlah yang sama. Nah, anuitas ini juga membutuhkan interval panjang yang sama antara sewa tersebut dan penggabungan dari minat sekali setiap interval. Ada dua jenis anuitas. Yang pertama anuitas biasa, yaitu di mana ketika sewa terjadi pada akhir setiap periode, dan anuitas jatuh tempo, yaitu ketika sewa terjadi pada awal setiap periode. Selanjutnya, nilai masa depan dari anuitas biasa. Tadi terdapat dua jenis anuitas. Yang pertama, sewa terjadi pada setiap akhir periode, kemudian tidak ada bunga selama periode pertama. Contohnya di nilai masa ini, nilai saat ini sampai ke nilai masa depan, di mana pembayaran di setiap periode sama jumlahnya, yaitu $20.000 dan tidak ada bunga selama periode pertama. Selanjutnya. Nah, kemudian nilai masa depan dari anuitas biasa, di sini ada ilustrasi yang dimana kita mengasumsikan $1 yang harus didepositokan di akhir masing-masing 5 tahun atau anuitas biasa dan menghasilkan bunga majemuk sebesar 12% setiap tahun. Nah, di ilustrasi 6.17 di bawah itu menunjukkan kalau perhitungan nilai masa depan menggunakan tabel nilai masa depan 1 untuk masing-masing dari 5 sewa $1. Contohnya di sini ada 5 tahun berjalan dengan mendepositokan $1 di setiap akhir tahun. Nah, maka value at end of the year di tahun kelima itu pada pendeposito pertama sebesar $1,5, terus kedua sebesar $1,4, dan di periode ketiga sebesar 1,25, di periode keempat sebesar $1,12, dan di tahun kelima deposito $1 itu tidak berubah nilainya, sama sebesar $1. Dan di akhir tahun kelima, dengan setiap tahun rutin mendepositokan $1, kita dengan bunga 12%, total yang kita dapat yaitu $6,35. Selanjutnya, di ilustrasi selanjutnya kita memiliki tabel dari nilai masa depan anuitas 1, di mana di setiap periode dan di setiap bunga persen memiliki nilai tambahan yang berbeda. Selanjutnya kita masuk di rumus menyediakan cara yang lebih efisien dari mengekspresikan nilai masa depan dari anuitas biasa 1. Yang tadi rumusnya yaitu di mana FIF OA periode dan bunga suku bunga per tahunnya didapat dari 1 ditambah suku bunga per tahun pangkat periode dikurang 1 per suku bunga per tahun, di mana R itu sewa berkala, kemudian FIF OA
NI itu faktor nilai masa depan dari tingkat bunganya itu, dan anuitas itu I itu sama dengan anuitas biasa per periode, dan N itu jumlah periode peracikan. Selanjutnya ada ilustrasi di mana beberapa nilai masa depan dari 5 simpanan sebesar $5.000 yang dilakukan pada akhir setiap 5 tahun berikutnya dengan bunga 12% per tahun. Yang ditanya yaitu berapa nilai masa depannya. Di mana future value of an ordinary annuity yaitu sebesar 5.000 dikalikan 1 ditambah bunga 12% bunga per tahunnya itu 12% dipangkatkan dengan 5 tahun periode dikurangi 1 dibagi dengan 12% suku bunga per tahunnya. Kemudian didapat yaitu $5.000 dikali 6,35285 yang mana hasilnya itu $31.000 764% yang didapat. Maka kita mendapatkan $31.000 764% selama 5 tahun dengan 12% suku bunga per tahun. Next. Nah, di sini ada ilustrasi lainnya. Ilustrasi yang sebelumnya itu di mana di sini kita setiap tahunnya menyimpan sebesar $5.000 selama 5 tahun dengan bunga 12%. Di tahun pertama 5.000, tahun kedua, ketiga, keempat dengan nominal yang sama yaitu $5.000 dengan bunga 12% selama 5 tahun. Selanjutnya. Nah, berdasarkan tabel future value of an ordinary annuity di periode kelima dengan bunga 12%, kita mendapatkan nilai faktor sebesar 6,35285 dan kita kalikan dengan jumlah deposito yang sama per tahun yaitu sebesar $5.000, maka kita mendapatkan nilai di masa depan yaitu $31.764. Itu cara yang lebih simpelnya. Selanjutnya di ilustrasi yang lain di sini setiap tahunnya kita menyetor $30.000 dengan bunga 12% di setiap tahun, kemudian periode tahunnya selama 8 tahun dimulai dari tanggal 31 Desember 2014. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah dana yang ada setelah setoran terakhir. Nah, dari mulai nilai saat ini yaitu $30.000 secara berkala selama 8 tahun di setiap akhir tahun dengan bunga per tahunnya itu 12%. Selanjutnya. Nah, karena bunganya itu 12%, maka kita mengambil tabel ke bawahnya di bagian 12%, kemudian disejajarkan dengan N periodenya itu 8 tahun. Nah, kita dapat nilai faktornya sebesar 12,29969. Kita kalikan dengan seberapa besar deposito kita per tahun, yaitu 30.000 dikalikan dengan nilai faktor tadi yang setara dengan 12% dan 8 periode. Itu 12,29969, maka kita mendapatkan nilai di masa depan di akhir tahun ke-8 nanti sebesar 368.991. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo, di mana sewa terjadi pada awal setiap periode, kemudian bunga itu akan terakumulasi selama titik pertama, dan anuitas jatuh tempo itu memiliki satu periode bunga lebih dari anuitas biasa. Maka faktor didapatkan dari pengkalian antara nilai masa depan dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah tingkat bunga. Contohnya di sini di awal periode kita sudah menyetorkan sebesar $20.000 sampai di akhir masa periode. Next.
Nah, di sini ada perbandingannya antara anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo. Perbandingannya terlihat jelas ketika di periode pertama, kalau di anuitas anuitas biasa itu jatuh temponya di akhir periode. Nah, tapi di anuitas biasa itu penyetorannya itu di akhir periode. Tapi di anuitas jatuh tempo itu penyetorannya terdapat di awal periode. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan sewa. Di sini ada ilustrasi. Kalau kita mengasumsikan kita ini ingin berencana untuk mengumpulkan 14.000 untuk uang muka apartemen kondominium selama 5 tahun mulai dari sekarang. Nah, selama 5 tahun ke depan kita itu mendapatkan pengembalian bunga tahunan sebesar 8% bunga majemuk setengah tahunan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak yang harus Anda setorkan pada akhir setiap 6 bulan periode. Nah, di sini terdapat 10 periode di mana setiap periodenya itu kita berencana di mana target utamanya itu kita akan mengumpulkan sebesar 14.000. Nah, lanjut. Nah, karena di akhir tahun kita ingin mengumpulkan sebesar $14.000 dengan 10 tahun periode, maka kita dapatkan di bunga sebesar 4% per tahun. Nah, di bunga 4% per tahun ini kita dapatkan nilai faktornya sebesar 12,00611. Nah, dari nilai faktor tersebut kita bagikan 14.000 tadi dengan nilai faktor yang 12,00611 itu. Maka setiap periode 6 bulan setengah tahun tadi kita harus menyetorkan sebesar 1.166,07. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi tentang perhitungan jumlah sewa berkala. Dimisalkan kalau tujuan perusahaan itu untuk mengumpulkan $117.332. Nah, untuk melakukan itu kita mendepositkan sebesar $20.000 setiap akhir tahun dengan bunga yang didapatkan itu 8% per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak setoran yang harus dibuat. Maka untuk mengakumulasikannya yaitu 117.000 dibagi dengan $20.000 per tahun dan didapatkan nilai faktornya sebanyak 5,8660 yang merupakan dari nilai faktor. Lanjut. Nah, di ilustrasi selanjutnya perhitungan dari nilai masa depan di mana Tuan Goodwrench menyetor sebesar $2.500 dan di rekening tabungan yang menghasilkan itu bunga 9% per tahun dan berencana untuk menyetorkan $2.500-nya itu setiap tahun selama 30 tahun berkala. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan oleh Tuan Goodwrench di rekening tabungan pensiunannya ketika dia pensiun dalam 30 tahun ke depan nanti. Nah, yang diketahui dari pernyataan ini yang pertama yaitu future value of an ordinary annuity dari periode pertama sampai periode 30 itu bunganya konstan sebesar 9%. Nah, faktornya itu kita dapat dari 1 ditambah bunga per tahunnya, berarti 1 ditambah 9% tadi. Dan statement yang ketiga, future value of an annuity dari 1 sampai 30 tahun itu sebesar 9%. Dan periodic rent serta accumulated value at end of 30 tahun nanti. Dari periode ke-30 kita dapatkan angka faktornya sebesar 136,30754 dikalikan dengan
faktor tadi 9% ditambah angka 1 itu 1,09, maka mendapatkan hasil 148,57522 dikalikan dengan 2.500 penyetoran per tahunnya, maka mendapatkan $371.438 di akhir tahun ke-30, dan itu merupakan nominal dana pensiun dari Tuan Guthrange. Nah, di ilustrasi yang berikutnya kita menyetorkan sebesar $20.000 setiap tahun dengan bunga yang didapatkan di awal setiap tahun itu sebesar 12% dan dilakukan selama berkala 8 tahun mulai dari 1 Januari di tahun pertama. Yang ditanyakan berapa nominal yang kita dapat di akhir tahun ke-8 nanti. Next. Nah, dengan bunga 12% dan periode selama 8 tahun, kita mendapatkan angka faktor yaitu 12,29969 yang dikalikan dengan 1 ditambah nilai suku bunga per tahunnya tadi, yaitu 12%, 1 ditambah 12%, hasilnya 1,12. Angka faktor tadi dikalikan dengan 1,12 menghasilkan nilai 13,775652. Nah, angka faktornya itu dikalikan dengan $20.000 yang kita setorkan setiap tahun. Maka mendapatkan nilai masa depan di tahun ke-8 dengan menyetorkan $20.000 setiap tahun, mendapatkan nominal $275.513. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang dari anuitas biasa, yang dimana ada 2 poin. Yang pertama yaitu nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang sama untuk ditarik atau diterima pada interval yang sama. Yang kedua, sewa periodik terjadi pada akhir periode, yang dimana ada contoh nilai saat ini yaitu 0 sampai ke-20 itu dengan 100 semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai sekarang dari anuitas biasa, yang dimana pada ilustrasi ini asumsikan bahwa $1 akan diterima pada akhir masing-masing dari 5 periode. Sebagian jumlah yang terpisah dan menghasilkan bunga majemuk 12% setiap bulan. Ilustrasi 6.28 ini memisahkan nilai sekarang dari anuitas biasa, yang dimana pada end of period in which $1 is to be received. Jadi pada periode pertama yaitu mendapatkan $0,8926 dan pada periode kedua dengan nilai asumsi $1 mendapatkan persentase value-nya $79719 dan seterusnya. Habis itu dijumlah semua mendapatkan $3,60478 pada presentasi value ordinary annuity dengan asumsi $1 dalam 5 periode dengan bunga dan menghasilkan bunga majemuk 12% setiap tahunnya. Lanjut, kita masuk ke dalam rumus menyediakan cara yang lebih efisien untuk menyatakan nilai sekarang dari anuitas biasa 1, yang dimana pada rumusnya PVF OA NI, yang dimana rumusnya 1 dikurangi 1 per 1 tambah I per saat I present value of ordinary annuity R PVF OEN 1, di mana R itu menandakan periodic plan atau ordinary annuity dan PVF OENI itu present value of an ordinary annuity of 1 for
N period N1 interest, atau presentasi value ordinary of one untuk N period pada I bunga. Selanjutnya masuk ilustrasi 6.30 yang dimana beberapa nilai sekarang dari penerimaan sewa masing-masing $6.000 yang akan diterima pada akhir-akhir masing-masing dari 5 tahun berikut ketika didiskontokan sebesar 12%, yang dimana I-nya 12% dan R-nya $6.000 dan periodenya 5 tahun. Jadi N-nya tuh 5, R-nya tuh $6.000 dan I-nya 12%, yaitu apa, bunganya. Lanjut, habis itu kerjakan, yaitu present value of ordinary annuity, rumusnya R buka kurung PVFOE NI, yang dimana R-nya $6.000 buka kurung PVOF yang N-nya 5,12%. Habis itu $6.000 dikali 3,60478 hasilnya $21,628.68. Selanjutnya ilustrasi ini Jaemin Yuen memenangkan $2 juta dalam lotre negara bagian. Dia akan dibayar $100.000 di akhir setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Berapa banyak yang sebenarnya dimenangkan? Asumsikan tingkat bunga yang sesuai sebesar 8%. Nah, di sini kan tadi N-nya kan 20 tahun dan untuk I-nya kan 8%. Nah, I-nya 8% kan berarti 8% terus periodenya pada periode 20 mendapatkan 9,81815. Di situ dimasukkan ke rumus yang dimana tanda terimanya kan $100.000 yang akan dibayar, yang dia akan bayar itu. Berarti $100.000 dikali 9.81815 sama dengan $981,815.000 dengan nilai saat ini. Lanjut ke nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, yang dimana ada 2 poin. Yang pertama yaitu nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang sama untuk ditarik atau diterima pada interval yang sama. Yang poin kedua, sewa periodik terjadi pada awal periode. Nah, di sini ada sebuah tabel perbandingan anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo, yang dimana pada periode 1 ya begitulah. Di situ lanjut ilustrasi selanjutnya yaitu ilustrasi 6.33 yang dimana pada perusahaan Space Odyssey Income yang menyewa satelit komunikasi selama 4 tahun dengan pembayaran sewa tahunan sebesar $4,8 juta yang dilakukan pada awal setiap tahun. Jika tingkat bunga tahunan yang relevan adalah 11%, berapa nilai sekarang dari kewajiban sewa? Nah, langsung kita kerjakan pada perhitungan perusahaan Space Odyssey Income tersebut. Yang pertama yaitu present value of an ordinary annuity of one for 4 periods at 11% table 6.4, yang dimana pada periode 4 dan bunganya 11 mendapatkan 3.10245 dan faktornya 1 ditambah 0,11 jadi 1,11, terus dikali hasilnya 3,44372. Di situ nomor 4 periode deposit atau rent yang senilai $4,8 juta yang untuk sewanya tersebut
dikali 3,44372 dikali 4,8 juta dolar, hasilnya 16 juta dolar 529.856 untuk present value of payment-nya. Yang berapa nilai sekarang dari kewajibannya. Lanjut, ilustrasi selanjutnya yaitu Jaemin Yuen memenangkan 2 juta dolar dalam lotre negara bagian. Dia akan dibayar 100.000 dolar pada awal setiap tahun selama 20 tahun ke depan. Berapa banyak yang sebenarnya dia menangkan? Asumsikan tingkat bunga yang sesuai sebesar 8%. Nah, di sana tadi kan pada tahun 20 kan berarti periode 20 dan bunga majmuknya 8%. Jadi temunya 10,60360. Habis itu yang dia bayarkan 100 untuk tanda terimanya. Berarti tanda terima dikali faktor berarti 100.000 dolar dikali 10,60360 sama dengan 1,060,360.000 dolar nilai saat ini. Selanjutnya itu memasuki materi perhitungan suku bunga yang dimana pada contoh ilustrasi asumsikan Anda menerima laporan dari Mastercard dengan saldo terutang sebesar 528,77 euro. Anda dapat melunasi dalam 12 pembayaran bulanan yang sama masing-masing sebesar 50 euro. Dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Berapa tingkat bunga yang akan Anda bayar? Nah, ini kita kerjakan yaitu present value of an ordinary annuity yang dimana rumusnya R buka kurung PVF OE N, I yang dimana present value of ordinary-nya sudah diketahui 528,77 euro dan R-nya 50 euro. Lanjut PVF OE-nya N-nya sudah ketemu 12 dan I-nya belum ketemu berarti koma I, berarti PVE OE OA 12, I sama dengan 528,77 per 50, hasilnya 10,57540. Nah, mengacu pada tabel 6.4 dan membaca sepanjang garis 12 periode, Anda menemukan 10,57534 di kolom 2%. Karena 2% adalah tingkat bulanan, maka tingkat bunga tahunan nominal adalah 24%, buka kurung 12 kali 2%, atau yang disebut 12 kali 2%. Tingkat efektif tahunan adalah 26,82413%, atau 1 tambah 0,02 kurang 1. Lanjut, masuk materi perhitungan sewa berkala, yang dimana masuk ilustrasi John dan Marcia Perez telah menabung 36.000 dolar untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi putri mereka, Maria. Mereka menyimpan uang itu di Bank Santos, di mana uang itu menghasilkan bunga 4% yang dimajemukkan setiap setengah tahun. Berapa jumlah yang sama yang dapat ditarik putri mereka pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya tanpa menghabiskan dana tersebut? Lanjut, masuk rumus yaitu present value of ordinary annuity R PVFOE N, I yang dimana present value-nya sudah ketemu 36.000 dolar. Habis itu R-nya belum diketahui, R berarti PVOE nya 8, N-nya 8 dan I-nya 2%. Di situ PVOA-nya udah ketemu 7,32548. Di situ mencari R yang dimana 36.000 dibagi 7,32548 hasilnya 4,914,35 dolar. Lanjut, anuitas ditanggungkan yang dimana situasi lebih kompleks. Ada beberapa poin, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sewa dimulai setelah sejumlah periode tertentu. Yang kedua, nilai masa depan dari anuitas ditanggungkan
perhitungan sama dengan nilai masa depan dari anuitas tidak ditanggungkan. Yang ketiga, nilai sekarang dari anuitas ditanggungkan harus mengakui bunga yang timbul selama periode penanggungan. Lanjut, di mana nilai masa depan dari anuitas ditanggungkan, ada contoh ilustrasi di mana Sutton Corporation berencana untuk membeli tanah dalam 6 tahun untuk pembangunan kantor pusat perusahaan yang baru. Sutton menganggarkan deposit sebesar $80.000 yang diharapkan akan menghasilkan 5% per tahun. Hanya pada akhir periode keempat, kelima, dan keenam, berapa nilai masa depan yang akan Sutton kumpulkan pada akhir tahun ke-6. Nah, lanjut, kita masukkan rumus future value of an ordinary equity, yang dimana R FGF A N,1 yang R-nya udah diketahui $80.000, yang untuk deposito sebesar $80.000 tadi. Situ yang N-nya udah ketemu 3 dan I-nya ketemu 5%, yang hasilnya berarti 3,15250. Di situ $80.000 dikali 3.15.250, hasilnya $252.200. Lanjut, nilai sekarang dari anuitas ditanggungkan, contoh ilustrasi di mana Bob Bender telah mengembangkan dan perangkat lunak tutorial hak cipta untuk siswa dalam akuntansi tidak lanjut. Dia setuju untuk menjual hak cipta kepada kampus Microsystem untuk 6 pembayaran tahun masing-masing selama tahun masing-masing sebesar $5.000. Pembayaran akan dimulai 5 tahun dari hari ini, diberikan tingkat bunga tahunan sebesar 8%. Berapa nilai sekarang dari 6 pembayaran? Ada 2 pilihan yang tersedia untuk mengatasi masalah ini. Nah, di sini bunganya kan 8% dan pembayaran per tahunnya kan $5.000, berarti R-nya $5.000 dan N-nya 4 tahun. Nah, bukan 6 tahun, maksudnya 6 tahun untuk pembayaran 6, yang dimana rumusnya satu, periode rent yaitu $5.000, yang kedua present value on ordinary 1 for total period 10, number of rent plus number of deferred period 4 at 8%, yaitu 6,71008. periodenya itu tadi 6 dan punya 8%, dapatnya 6,71008. Lanjut, yang ketiga present value of ordinary annuity of 1 for the number of deferred period 4 at 8%, temunya min 3,31213. Terus itu yang keempat different yang dikali, dimana 6.708 dikali 3,31213, hasilnya 3,9798. Itu dikali untuk present value of 6 rent of $5.000 deferred for period, yang hasilnya $16.98975. Nah, untuk cara kedua yaitu step pertama present value of an ordinary annuity, yang dimana rumusnya RPVF OA N,I, yang R-nya sudah ketemu $5.000, PVFOE-nya N-nya sudah ketemu 6 dan I-nya 8%. Ini itu periodenya, di situ $5.000 dikali 4,6228, hasilnya $23.114.40. Selanjutnya step kedua present value of a single sum, PF kali PVF N,1 I, hasilnya VF-nya udah ketemu $23.114.40.
dan PVF-nya N-nya udah ketemu 4 dan I-nya udah ketemu 8%. Jadi 23.114,40 dolar dikali 73503 hasilnya 16.98978.000 dolar. Lanjut penilaian obligasi jangka panjang. Di sini ada dua arus kas. Yang pertama yaitu pembayaran bunga berkala atau anuitas. Yang kedua pokok dibayar pada saat jatuh tempo atau single sum. Lanjut ada penilaian obligasi jangka panjang yang dimana ilustrasi ini pada perusahaan Wong Income menerbitkan 2 juta dolar Hong Kong obligasi 7% jatuh tempo dalam 10 tahun dengan bunga yang dibayarkan pada akhir tahun. Tingkat bunga pasar saat ini untuk obligasi dengan risiko serupa adalah 8%. Berapa jumlah yang akan diterima Wong saat menerbitkan obligasi? Nah, di sini kan tadi kan pada bunga 8% dan periodenya 10 tahun. Yang dimana ketemunya 6,71008 dan habis itu dimasukkan ke rumus pada pembayaran bunga yaitu tadi 140.000 dolar Hong Kong dikali faktor yang 6,71008 habis itu sama dengan dikali 140.000 dolar dikali 6,71008 hasilnya 93.9.411 dolar Hong Kong pada nilai saat ini. Oke, lanjut penilaian obligasi jangka panjang yang dimana ada contoh ilustrasi Wong Income menerbitkan 2 juta dolar Hong Kong obligasi 7% jatuh tempo dalam 10 tahun dengan bunga yang dibayarkan pada akhir tahun. Nah, nilai sekarang bunganya adalah 939,411 ribu dolar Hong Kong yang dimana didapatkan dari sebelumnya dan sekarang dari pokok 926,3,80. Habis itu ditambah untuk obligasi nilai pasca pasar saat ini 939,411 ribu dolar ditambah 926,380 itu mendapatkan dengan 1.865.791 dolar Hong Kong. Lanjut ilustrasi 6.15 pada jadwal amortisasi diskon obligasi yang dimana obligasi 10 tahun 7% dijual untuk menghasilkan 8%. Yang dimana pada mendapatkan obligasi 1,865791 dan pada seterusnya seperti itu. Lanjut pengukuran nilai sekarang pada IFRS 13 menjelaskan pendekatan arus kas yang diharapkan yang menggunakan berbasis arus kas dan memasukkan probabilitas arus kas tersebut yang dimana pada memilih suku bunga yang sesuai ada 3 komponen kepentingan pada suku bunga yang sesuai yang dimana yang pertama yaitu tarif murni, yang kedua tingkat inflasi yang diharapkan, yang ketiga tingkat risiko kredit. Nah, ketiga komponen kepentingan ini yaitu ada maknanya yang dimana tingkat bebas risiko kembali. IASB menyatakan perusahaan harus diskon diharapkan arus kas dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, dimana pada pengukuran nilai sekarang ini ada contoh ilustrasi pada Angela Contreras sedang mencoba menentukan jumlah menyisihkan agar ia memiliki cukup uang dalam 2 tahun untuk merombak mesin pada mobil bekas antiknya. Meskipun ada beberapa ketidakpastian tentang biaya perbaikan mesin dalam 2 tahun, dengan melakukan beberapa penelitian online, Angela telah mengembangkan perkiraan berikut, yang dimana mesin overhaul, estimate cost of flow, dan probabilitas assessment, yang dimana pada mesin ini senilai $200
dan probability assessment-nya 10%. Lanjut ke $450, probability assessment-nya 30%. Habis itu $600, probability-nya tambah naik 50%. Dan pada $750, probability-nya turun menjadi 10%. Nah, pada instruksi ini, berapa yang harus disetorkan Angela Kontes hari ini ke dalam akun yang menghasilkan 6%, dimasukkan setiap tahun, sehingga dia akan memiliki cukup uang dalam 2 tahun untuk membayar perbaikan. Nah, di sini ada instruksi lainnya, yang dimana beberapa yang harus disetorkan Angela Kontes hari ini ke dalam akun yang menghasilkan 6%. Yang tadi jadi jawabannya yaitu estimate cost outflow dikali probabilitas assessment sama dengan expect cash flow, yang dimana tadi $200 dikali 10% yang hasilnya $20. $450 dikali 30% menjadi $135. Habis itu $600 dikali 50% menjadi $300. Habis itu $750 dikali 10% menjadi $75. Itu yang hasil dari expect cash flow dari perkalian cash outflow dikali probability assessment. Di situ ditambah semua expected cash flow-nya menjadi ditambah hasilnya $530 dikali 0,89 dari tadi soalnya, yang dimana N-nya ketemu 2 tahun dan I-nya 6%, yang itu bunganya di situ present value-nya ketemu $471,70. Nah, selanjutnya kita memasuki soal dan pembahasan bab 5 tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Nah, di mana ini memasuki soal yang E5.4 penyusunan laporan posisi keuangan yang akan dilanjutkan oleh Cakradanu Setiawan. Oke, selanjutnya untuk ini ada pembahasan soal ya. Soal E5.4 EL1,2 dalam penyusunan laporan posisi keuangan akan dibahas oleh saya. Jadi diasumsikan perusahaan Gulistan AG ini memiliki rekening-rekening berikut pada akhir tahun berjalan. Ada bagikan modal biasa, ada wesel bayar, ada saham perbendaharaan, bahan baku, bangunan, dan lain-lain, dan juga ada utang obligasi, gaji dan hutang upah, dan lain-lain yang seperti ada di tabel ini. Oke, next. Next. Selanjutnya instruksinya itu di sini disuruh menyiapkan laporan posisi keuangan, diklasifikasikan dalam bentuk yang baik. Tidak diperlukan jumlah uang. Oke. Next. Nah, di sini ada statement of financial position, aset, dalam aset. Ada non-current asset itu ada long term investment. Di dalam long term investment itu ada long term investment in preferred shares. Terus ada land held for future plan site, ada cash reserved for plan expansion, terus ada total long term investment keseluruhan itu berapa. Habis itu di property plant and equipment ada buildings, terus ada less accumulated depreciation buildings, terus di total berapa. Habis itu ada intangible asset, copyrights berapa. Terus ada current asset, di dalamnya ada inventories, yaitu finished good, ada work in process, raw material, terus account receivable. Habis itu ada less allowance for the full accounts berapa, ada notes receivable, ada receivable officers, dan ada cash. Terus cash restricted for plan expansion, terus ada total current asset,
Sudah total current, maksudnya ada, terus yang terakhir itu ada total aset. Totalnya itu berapa dari total current asset, terus dari copyright, terus dari property plant and equipment, habis itu dari long term investment di total asetnya berapa. Next. Selanjutnya di sini ada equity and liabilities, yaitu share capital ordinary-nya berapa, share premium ordinary shares, ada return earning, ada terus di listnya itu ada treasury, shares at cost, terus ada total shareholders equity, terus dari semua itu total equity and liabilities-nya berapa, ditaruh di paling kanan. Habis itu ada non current liabilities, dalam itu ada bonds payable due in 4 years, terus ada long term not payable, terus total non current liabilities itu berapa. Terus di dalam current liabilities itu ada non payable short term, ada accrued salaries payable, dan di total current liabilities itu berapa, terus di total semuanya dari equity, non current liabilities dan current liabilities total menjadi total liabilities-nya berapa. Dan next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Dani. Oke, saya akan menjelaskan tentang example 5.7 yang dimana bagian aktif lancar dari laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah akun-akun pilihan Aramis SE pada tanggal 31 Desember pada tahun 2019, yang dimana inventory atau finished good-nya $52.000, €52.000, dan unearned service revenue-nya €90.000, dan equipment-nya $253.000, inventory atau work in process itu $34.000, cash-nya $42.000, trading-nya security $31.000, dan untuk customer advance-nya $36.000, cash restricted for planned expenses-nya €50.000, dan untuk COGS-nya €2.100.000, notes receivable-nya $40.000, account receivable-nya $661.000, inventory atau raw materials yaitu $187.000, supplies expense-nya $60.000, allowance for the full accounts $12.000, lisensinya $18.000, share premium ordinary-nya $88.000, dan untuk treasury shares-nya $22.000. Nah, langsung kita jawab untuk akun-akun pilihan pada tanggal 31 Desember. Di sini ada instruksi atau informasi tambahan berikut tersedia. Yang pertama yaitu persediaan dinilai pada nilai relasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih menggunakan FIFO. Yang kedua, peralatan dicatat sebesar biaya perolehan akumulasi penyusutan dihitung dengan garis lurus €50.600. Yang ketiga, sekuritas pedagang memiliki nilai wajar €29.000. Dan keempat, vessel tagih jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 dengan bunga setiap tanggal 30 April vessel tersebut dikenakan bunga sebesar 6%, yang dimana atau petunjuk bunga akrual jatuh tempo pada 31 Desember 2019. Yang kelima, penyisian piutang ragu-ragu berlaku untuk piutang usaha sebesar €50.000 dijadikan jaminan atas pinjaman bank. Yang keenam, lisensi dicatat setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar €14.000. Yang ketujuh, saham treasury dicatat sebesar biaya perolehan. Siapkan bagian aset lancar dari Aramis SE 31 Desember pada tahun 2019. Cari laporan posisi keuangannya, yang dimana pada current asset, inventory at lower of cost, determine using FIFO or net receivable value, yang dimana finish good-nya tadi €52.000, dan work in process-nya atau inventory-nya tadi €34.000, dan inventory yang lain raw materialnya €187.000, dan kreditnya €273.000. Dan untuk account receivable-nya
of which 50.000 euro is pledged as a collector on bank loan 160.000 euro, dan untuk less allowance for doubtful account-nya 12.000 di debit, 149-nya di kredit. Lanjut interest receivable yang dimana 40.000 dikali 6% yang bunganya tadi, habis itu dikali 8/12 yang pada bulan ke-8 per 12, yaitu dimana 12-nya itu 1 tahun. Hasilnya 1.600, dan trading security at fair value-nya cost-nya 31 euro yang dimana di kredit 29.000 dan cash-nya tadi 92.000 di debit. Dan untuk less cash receipt for planned expansion yaitu 50.000 situ yang di debit 42.000. Habis itu di total semua hasilnya menjadi 49.600 untuk total current asetnya. Lanjut akan dijelaskan oleh Saha. Kemudian di soal selanjutnya pada problem 5.4 dari grup work pada penyusunan laporan posisi keuangan yang dikoreksi. Di sini goodwill di note 1 berupa aset berupa goodwill di note 1 sebesar 120.000 dan aset berupa building sebesar 1.640.000. Kemudian di inventory nilai 312.100 di land atau tanah sebesar 950.000. Kemudian terdapat aset di akun receivable juga sebesar 170.000 dan treasury shares yang tersebar sebanyak 50.000 lembar dengan total nilai 170.000. Kemudian cash on hand-nya sebesar 87.000 dan cash on hand-nya itu sebesar 175.900, treasury shares-nya tadi sebesar 87.000. Nah, selanjutnya aset yang dialokasikan ke trustee for plan expansion yang dimana ada cash in bank-nya sebesar 70.000 dan treasury notes at cost and fair value-nya sebesar 138.000. Jika di total jumlah seluruh asetnya sebesar 3.663.000. Nah, kemudian pada equity-nya yang dimana terdapat notes payable senilai 600.000. Kemudian ada juga share capital ordinary authorized and issue yang dimana 1 juta shares sebesar 1.150.000. Ada juga terdapat retained earnings sebesar 858.000 dan non-controlling interest sebesar 570.000. Terdapat income tax payable juga sebesar 75.000 dan yang terakhir accumulated depreciation building sebesar 410.000. Maka jika di total dari equity-nya totalnya semua ada 3.663.000. Nah, masuk ke catatan next. Nah, catatan 1 dan 2 ini sebenarnya hanya berupa informasi yang dimana goodwill itu sebesar 120.000 itu diakui karena perusahaan percaya kalau nilai buku bukan merupakan representasi akurat dari nilai wajar perusahaan. Nah, keuntungannya itu sebesar 120.000 yang dikreditkan ke laba ditahan. Kemudian ada catatan kedua yang dimana wesel bayar tidak lancar kecuali untuk cicilan saat ini yang jatuh tempo sebesar 100.000. Nah, instruksinya next. Instruksinya di sini kita diperintahkan untuk menyiapkan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan, yang dikoreksi dalam bentuk yang baik dan benar. Nah, catatan yang sebelumnya, catatan 1 dan 2 itu merupakan sekadar informasi. Lanjut. Nah, maka untuk statement of financial position yang sesuai dengan instruksi tadi, yang dimana kita mencatat aset
Yang allocated to trustee for expansion berupa cash in bank-nya itu sebesar 70.000, masih sama. Kemudian treasury note at fair value-nya sebesar 138.000 di debit, kemudian dikreditkan sebesar 208.000. Lalu kita masuk ke property plant and equipment yang dimana ada tanah senilai 950.000, kemudian building senilai 1.640.000 dan less accumulated depreciation buildingnya itu sebesar 410 dan 1.230.000. Nah, dia dapat total property plant and equipment itu semua jadi 2.180.000. Nah, kemudian pada current asset terdapat inventory-nya yang kita catat 312.100, kemudian lakukan receivable 170.000 dan cash-nya 175.900. Nah, total current asset-nya itu 658.000 dan total dari semua aset yang dimiliki dari non current asset dan current asset itu sebesar 3.046.000 X. Nah, untuk equity dan liability-nya ini tadi share kapitalnya masih sama. Kemudian terdapat isu 950.000 share outstanding dengan nominal masih sama yaitu 1.150.000 dan return earning-nya dicatat 738.000. Nah, untuk yang less treasury shares at cost sebanyak 50.000 lembar itu dengan nominal 87.000, maka total shareholders equity-nya itu 1.801.000 dengan minority interest-nya sebesar 570.000. Untuk yang non-current liabilities yang terdapat non payable sebesar 500.000 tadi, dan untuk current liabilities terdapat not payable berupa current installment sebesar 100.000 yang dicatatkan, kemudian federal income tax payable sebesar 75.000. Dan di total dari total current liability-nya sebesar 175.000 serta total liability-nya sebesar 675.000. Nah, kemudian kita dapat total equity and liability setelah dikoreksi itu sebesar 3.046.000. Lanjut. Siapa nih, Man? Lanjut, saya akan menjelaskan tentang problem 5.5 yang dimana graph work, laporan penyelesaian dan penyelesaian posisi keuangan. Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan Sargen Corporation untuk tahun berjalan tahun 2019, dan dimana pada PT Sargen Corporation statement of financial position-nya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 yang dimana investmentnya $640.000 dan property plant and equipment-nya 1.720.000, terus intangible asset-nya 265.000, current asset-nya 485.000, terus di total menjadi $3.110.000 dan untuk equity-nya $1.770.000, non-current liabilities-nya 960, current liabilities-nya 380, itu di total $3.110.000. Jadi kan sama nilainya. Berikut informasi yang disajikan. Yang pertama yaitu bagian aset lancar menyangkut kas $150.000, piutang $170.000, dikurangi $10.000 untuk penyisian piutang ragu-ragu. Persediaannya $150.000 dan pendapatan jasa diterima di muka $5.000. Persediaan dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya FIFO atau nilai realisasi bersih. Yang kedua, bagian investasi termasuk tanah yang dimiliki untuk spekulasi yaitu $40.000, investasi biasa saham jangka pendek
atau perdagangan $80.000 dan jangka panjang atau non perdagangan $270.000 dan dana pelunasan obligasi $250.000. Biaya dan nilai wajar penyertaan saham biasanya adalah sama. Yang ketiga, aset tetap termasuk bangunan $1.040.000 dikurangi akumulasi pensiun $360.000, peralatan $450.000 dikurangi akumulasi pensiun $180.000, tanah $500 dan tanah yang dimiliki untuk penggunaan masa depan $70.000. Di situ yang terakhir, ekuitas memiliki preferensi model saham, nilai nominal $5, mengesahkan 200.000 saham, menerbitkan 50.000 saham, seharga $450.000, dan modal saham biasanya nilai nominal 51, mengesahkan 400.000 saham, harga rata-rata $10.000. Selain itu, perusahaan memiliki laba ditahan sebesar $320.000. Instruksinya, siapkan laporan posisi keuangan dalam bentuk yang baik. Sesuaikan jumlah dalam setiap klasifikasi laporan posisi keuangan yang dipengaruhi oleh informasi yang diberikan di atas. Jawabannya yang dimana pada loan current asset long term investment-nya investment in share capital at fair value-nya yaitu $270.000 dan bond sinking fund-nya $250.000 dan land held for speculation-nya $40.000, land held for future use-nya $270 di debit dan di kreditnya $830.000. Lanjut, property plant and equipment land-nya yaitu 500, buildingnya $1.040.000. Habis itu less account decoration buildingnya 360.000. Terus habis itu sama 680.000. Terus equipmentnya 450.000. Habis itu income decoration equipmentnya 180, 270 sampai terus, dan sampai itu total asetnya $3.115.000. Yaitu equity and liabilities-nya share capital-nya preference share $100 per value 200.000 share issue and outstanding-nya $450.000. Dan untuk ordinary share-nya $1 per value, 400 share outstanding-nya 100.000, share premium ordinary-nya 100.000 dikali $10 dikurangi $1 yang hasilnya 900.000, net earning-nya 320, total share equity-nya $170. Di situ ditambah semua total equity liabilities-nya menjadi $315.000. Jadi kalau sama itu apa ya? Kalau nilainya sama, ya pokoknya nilainya sama yang sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih atas pemaparan kelompok 4 tentang akuntansi dan waktu nilai mata uang sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.